Hai Sobat Insight Tokoh dimanapun kalian berada. Kalian pasti tahu dong ya program makan bergizi gratis yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program inovatif yang sering disebut dengan program MBG ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Diluncurkan sebagai bagian dari salah satu misi Astacita, program MBG ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Dalam pelaksanaannya, program ini berfokus pada pengentasan masalah gizi buruk dan stunting yang masih mengancam masa depan anak-anak Indonesia. Program ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan malnutrisi di kalangan kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Dengan MBG ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan gizi harian mereka terpenuhi sesuai dengan standar angka kecukupan gizi. Dengan makanan yang sehat dan bergizi ini, pemerintah ingin membangun generasi yang lebih kuat. Program ini tidak hanya berfokus pada kesehatan saja, tetapi juga mendorong perekonomian nasional. Dengan menggunakan bahan-bahan lokal, program MBG ini membantu petani, nelayan, peternak, dan produsen lokal lainnya, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka. Program ini juga mendorong keterlibatan komunitas. Dari relawan hingga organisasi non-pemerintah, banyak pihak yang berkontribusi untuk memastikan keberhasilan program ini. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita semua terkait program MBG ini, kali ini kita akan mendapatkan insight dari Athor Subroto, selaku pakar kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Indonesia. Yuk simak penjelasan beliau mengenai manfaat program bergizi gratis, baik dari segi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendorong perekonomian di Indonesia. Terima kasih ya. Jadi saya kira menurut saya program MBG ini bagi saya pribadi ya itu adalah satu program yang menurut saya sangat berani dan dalam situasi kondisi yang saat ini sangat diperlukan. Wah, itu terlepas dari janji politik Pak Presiden Prabowo ketika itu ya. Tetapi pada dasarnya saya pribadi sangat mendukung program pemberian makan bergizi gratis ini karena jauh sebelum ini menjadi program pemerintah pun dari awal saya pribadi ingin bahwa setiap warga negara itu bahkan mendapatkan jatah paling tidak satu kali makan. Ya. Kenapa satu kali? Karena saya yakin bahwa setiap warga negara yang diberikan hak gratis seperti ini akan membuat mereka akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupannya dia sehari-hari. At least ya pemberian satu kali makan ini kan tidak akan membuat mereka mati dan sekaligus tidak akan membuat negara ini juga akan bangkrut. Jadi saya kira tentu ya makan bergizi gratis ini menjadi semacam suatu program yang berani dan bagi saya juga sekaligus ini menjadi satu usaha untuk mendisrupt dari kondisi nyaman ya. Selama ini kita sudah pada posisi yang konvensional yang biasa, tetapi dengan adanya program ini saya kira memberikan satu disruption tersendiri buat perekonomian kita, which is dengan program ini banyak sekali akan mempengaruhi bagaimana pemenuhan kebutuhan dan sekaligus bagaimana supply chain pangan itu akan berbeda dari yang biasanya. Nah, kita ketahui bersama ya dengan adanya program ini tentu akan mencoba memperbaiki supply chain, pola distribusi dan apa yang didapatkan oleh customer. Kita lihat bahwa sampai sejauh ini yang memetik keuntungan yang terbesar ada pada sisi distribusinya. Konsumen
dalam hari ini tetap mendapatkan harga yang tinggi. Tetapi keuntungan terbesarnya ada pada intermediarinya, which is itu adalah mungkin ya salah satunya adalah seperti tengkulak atau distributor ataupun apapun itu. Nah, dengan program MBG ini paling tidak rantai pasok yang hubungan seperti itu tadi bisa disrupt, sehingga dari produsen ke konsumen, ya, dari produsen ke konsumen itu akan mendapatkan satu hubungan yang direct istilahnya. Jadi mestinya ya normalnya dan mungkin harapannya akan membuat petani ataupun produser dan juga konsumen akan mendapatkan harga yang terbaik. Jadi ada pendistribusian yang lebih adil terhadap keuntungan dari supply chain pangan ini. Dan ini tentu akan membuat ekonomi kita sebenarnya akan jauh lebih efisien. Menurut saya seperti itu harapannya. Nah, seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa program MBG ini bisa menjadi program yang mendisrupt ya supply chain pangan konvensional. Saya berharapnya sampai sejauh itu. Kenapa? Karena ini sebagai semacam program yang wake up call gitu ya, bahwa kita harus bisa lebih efisien dalam mendeliver produk pangan dari produsen ke konsumen ya. Nah, tentu saja ketika kita bisa mendisrupt dan menjadi semacam wake up call gitu ya, maka kita ketahuan ya, kita bisa mengetahui mana saja yang kurang. Seperti misalkan ketika kita ingin bahwa setiap peserta MBG ini, target MBG itu semuanya harus menunya harus ada susu misalkan gitu ya, tetapi susu kita kurang misalkan. Nah, maka jadi wake up call buat kita semua, kita harus memenuhi. Dari mana caranya ini? Nah, ini kan semacam menjadi pemantik ya perubahan di kita, khususnya untuk ini. Nah, saya kira dengan produk-produk yang lain seperti juga misalkan bagaimana produksi cabai kita, bagaimana produksi daging kita, daging ayam di kita, bagaimana produksi beras di kita, ya. Jadi kita akan jauh berpikir lebih mendalam dan lebih serius bagaimana pencukupan kebutuhan agar program MBG ini bisa dipenuhi dari sisi gizinya, gitu ya, lengkap makanannya. Nah, memang pada saat ini program ini diterapkan, saya kira mungkin banyak orang yang terkaget-kaget ya, supply chain kita terkaget-kaget, termasuk produsernya. Ya, dalam hal ini adalah petani, peternak dan sebagainya, pasti akan terkaget-kaget. Cuma saya berharap kagetnya jangan terlalu lama juga gitu. Terus kemudian bisa menyesuaikan sehingga pada akhirnya bisa memenuhi kecukupan dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk kelengkapan gizi dari program MBG ini. Nah, itu juga akan dalam jangka panjang menurut saya akan memantik kemandirian kita. Ya, walaupun sekarang masih ya namanya juga baru ya menurut saya begitu. Ya, namanya masih baru, mungkin ada perlu beberapa adjustment, produsernya pun juga adjustment ya, peternak, petani, termasuk mungkin pedagangnya juga ya. Ada adjustment di sana sini. Nah, saya kira ini semacam menjadi wake up call untuk dalam jangka panjang mengarah kepada kemandirian pangan, bahkan di level lokal. Menurut saya seperti itu. Ekonomi itu kan sebenarnya betul ya, saya kira menurut saya ekonomi itu satu siklus ya, bagaimana ada penambahan nilai dari setiap aktivitas. Nah, dari awal gitu ya, ada produser di sini, ada petani, peternak, pekebun dan lain sebagainya, sampai masuk kepada distribusi, jalur distribusi, terus kemudian masuk dinikmati oleh konsumen. Nah, ketika itu berjalan terus ya, berputar terus dan sebagainya, maka ekonomi itu akan bergerak dengan lebih baik. Maka aktor-aktor yang ada di dalam
sisi-sisi itu ya, sisi produser, sisi distributor, sisi konsumen, kalau itu semua bisa dikoordinasikan atau diorkestrai dengan baik, saya kira ekonomi tentu akan berjalan dengan sangat kuat fundamentalnya. Itu seharusnya seperti itu menurut saya, dampak dari wake up call tadi itu. Nah, wake up call ini saya kira tentu harusnya memantik masing-masing aktor di dalam sisi-sisi produser maupun distributor maupun konsumer itu akan beradaptasi. Saya kira pemerintah dalam hal ini bisa menjadi pemantik sekaligus orkestrator gitu ya, di dalam menjalankan seluruh proses dari A sampai Z ya, dari produser ke konsumen ya, melalui supply chain, melalui jalur distribusi yang baik sehingga manfaatnya itu adil ya. Kita tahu bahwa program MBG ini saya kira kan program yang baru yang cukup berani menurut saya, cukup berani dan luar biasa inovatif. Ya, bukan inovatif, bukan berarti benar-benar baru, bukan, karena di negara lain juga sudah ada. Tapi ini cukup berani dan mencoba menjadi penggerak gitu ya, penggerak dari satu program. Nah, saya kira program ini kan mensyaratkan satu kualitas tertentu pasti. Yang itu juga harus kualitas gizinya juga harus standar tertentu. Nah, dengan kualitas yang baik dan sebagainya, inilah kadang-kadang seringkali kita lihat itu tidak mudah bagi mitra-mitra program ini untuk pelibatan komunitas ya. Pelibatan komunitas dalam mensupport program ini menurut saya perlu didorong lebih jauh. Community supported agriculture misalkan ya, atau GSA misalkan. Kita pemerintah juga bisa menggunakan itu, konsep itu, karena ini lagi ngetren dan itu bisa masuk di dalam urban komunitas maupun rural community, dan itu bisa mensupport juga saya kira. Nah, ketika pelibatan komunitas ini jauh lebih kuat, nah saya kira pemerintah tidak bekerja sendirian dalam tanda kutip. Ya, menurut saya ya, kalau pemerintah seperti bekerja sendirian itu tentu nggak mudah ya, tentu akan lebih berat dibandingkan pemerintah mengajak komunitas yang sudah ada, memperkuat komunitas yang sudah ada untuk mendukung program ini dari awal. Nah, makanya itu saya kira pelibatan yang lebih inklusif lagi mengenai pelaksanaan MBG ini dari sisi produser, distributor maupun penerimanya ya, itu harus lebih inklusif lagi. Artinya pelibatan komunitas yang sudah available sampai sejauh ini mungkin perlu. Jadi bukan benar-benar yang baru. Nah, ini yang lokal tadi itu perlu dilibatkan, which is community lokal ya, yang mengetahui seluk-beluk bagaimana penanaman sayur misalkan, bagaimana berkebun dengan baik ya, bagaimana macam-macam lah. Ini komunitas lokal yang mengetahui. Nah, saya kira concern kita adalah bagaimana program MBG itu berlangsung selamanya ya. Jadi bukan hanya pada masa pemerintahannya Pak Prabowo ini, tapi terus. Jadi ini bagi saya MBG ini once itu di-launch, maka harus berjalan selamanya. Nah, inilah yang perlu kita komunikasikan kepada seluruh stakeholder negara ini. Maksud saya seperti itu. Salah satunya adalah tadi, bagaimana pelibatan komunitas-komunitas lokal lebih banyak lagi gitu. Dengan begitu, saya kira program ini akan bisa lebih sustainable. Jadi tidak harus tadi seperti yang saya katakan bahwa pemerintah tidak seperti bekerja sendirian. Terus kemudian saya kira memang perlu dibuat semacam pengetahuan umum atau pemahaman umum bahwa program MBG itu adalah program untuk jangka panjang. Nah, kita lihat ya, yang menjadi sasaran sekarang kan anak-anak dari mungkin PAUD ya, SD,
SMP, SMA. Let's say, misalkan yang paling gede adalah SMP gitu ya. SMP itu umur 13 tahun. Nah, memasuki usia produktif, ya, anak SMP ini masuk usia produktif kan sekitar 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi. Efek dari MBG makan bergizi ini kan jauh. Jadi makan hari ini tuh kita nggak bisa menikmati efek kesehatan badannya, mengurangi efek stunting dan lain sebagainya itu bukan terus 5 tahun ke depan, tetapi 10 tahun lagi. Nah, ini kan butuh endurance nih. Ya kan, butuh endurance. Nah, butuh endurance dalam arti bahwa MBG ini juga nggak bisa berjalan dengan sendiri gitu. Maka harus disupport dengan program-program pemerintah yang lain, termasuk salah satunya adalah program let's say ya, program infrastruktur misalkan. Karena kita tahu bahwa supply chain pangan ini kan pasti membutuhkan infrastruktur yang bagus. Bagaimana kalau misalkan ada di luar Jawa ternyata infrastrukturnya nggak bagus? Ya, tentu udah pasti membutuhkan biaya yang tinggi. Ya kan? Nah, ini harus berjalan paralel dan dengan program-program yang lain, termasuk bagaimana pemerintah bisa menjamin, mensecure dana untuk MBG ini ada terus. Nah, berarti kan pemerintah harus memikirkan pendapatannya. Salah satunya, kalau yang pendapatan lebih tinggi mungkin hilirisasi kan gitu, ya nggak? Hilirisasi di segala sektor. Maka program hilirisasi, MBG, infrastruktur itu harus berjalan sama, paralel semua, dan dengan kecepatan yang sama. Sumber daya manusianya itu kuat, bergizi, dan pintar. Kan gitu. Nah, ini saling nyambung nih. Nah, kalau misalkan ini tidak berjalan secara paralel dan dengan kecepatan yang tidak sama, nah ini saya kira akan timpang gitu. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan dipahamkan kepada kita semua, saya kira ya, bahwa program ini adalah program kita bersama dan ini harus berlangsung selamanya, ya, harus berlangsung seterusnya. Once program MBG itu dilaksanakan, harus berjalan terus dan ini harus menjadi pemahaman semua kita, khususnya nanti yang ingin berkontestasi ya untuk menjadi pemimpin nasional. Dan oleh karena itu ya, agar ini berjalan terus maka ya memang membutuhkan semacam pemimpin yang ya entrepreneurial presidenship misalkan. Menurut saya seperti itu agar ini berjalan terus program ini, karena ya tadi ya efeknya itu bahkan jangka panjang ya, 10 tahun 20 tahun lagi ya, baru kita menikmati generasi yang betul-betul sehat, kuat, pintar, ya, seperti itu saya kira.